Pada tanggal 30 Januari 1889, 75 tahun yang lalu, putra mahkota Rudolf, pewaris tahta Kekaisaran Austro-Hungaria, ditemukan tewas tertembak di pondok berburu di Mayerling. Di sampingnya, terletak tubuh Baroness Maria Vetsera yang berusia 17 tahun. Kala itu sang putra rupanya menembak Baroness pada dini hari dan beberapa jam kemudian mengarahkan pistolnya ke dirinya sendiri. Mengapa? Sampai hari ini tidak ada yang tahu pasti. Kematian putra mahkota menimbulkan efek gelombang kejut yang menghantam tidak hanya masa depan kerajaan Austria-Hongaria, namun juga membuka gerbang menuju Perang Dunia Pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, jumpa lagi di channel Tim Story Dunia. Apa kabar semua? Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat dan bahagia, amin. Baiklah, seperti biasa kami kembali hadir untuk membahas mengenai kisah menarik dari tokoh-tokoh terkemuka. Seperti saat ini, kami akan membahas akhir tragis dari kehidupan putra mahkota dari kerajaan Austria-Hongaria. Dia adalah salah satu pangeran yang mengakhiri hidupnya sendiri dengan cara menembakkan pistol secara jarak dekat pada dirinya sendiri. Lantas, alasan apa itu semua? Bagaimana? Apa kalian sudah penasaran? Yuk, yang sudah sangat penasaran dengan kisahnya, langsung saja kita intip bersama bagaimana seorang calon raja yang bergelimang harta dan kehormatan mengakhiri hidupnya sendiri dan tragisnya lagi di usianya yang terbilang cukup muda. Namun, seperti biasa bagi penikmat baru dari channel kami, untuk sudi menekan tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar selalu mendapatkan info jika kami memiliki video baru lainnya. Dan untuk kalian yang tidak sempat melihat video kami yang lalu di mana kami membahas calon ratu Brunei yang ternyata menikah di usia yang terbilang muda, yakni 17 tahun, dapat dilihat videonya di playlist kami yang lalu ya. Rudolf Franz Karl Joseph lahir pada 21 Agustus 1858 di Solz-Lassenburg, sebuah kastil dekat Wina, sebagai putra Kaisar Franz Joseph I dan Permaisuri Elizabeth. Namanya diambil dari nama Raja Habsburg pertama Jerman, Rudolf I, yang memerintah dari tahun 1273 hingga 1291. Rudolf dibesarkan bersama kakak perempuannya Gisela dan keduanya sangat dekat. Pada usia 6 tahun, Rudolf dipisahkan dari saudara perempuannya saat ia memulai pendidikannya untuk menjadi kaisar Austria di masa depan. Hal ini tidak mengubah hubungan mereka dan Gisela tetap dekat dengannya sampai dia meninggalkan Wina setelah menikah dengan Pangeran Leopold dari Bavaria. Pendidikan awal Rudolf di bawah bimbingan Leopold Gondrecourt bersifat kasar secara fisik dan emosional, dan mungkin besar menjadi penyebab dia bunuh diri di kemudian hari. Dipengaruhi oleh gurunya Ferdinand von Hochstetter, Rudolf menjadi sangat tertarik pada ilmu alam, memulai koleksi mineral sejak usia dini. Setelah kematiannya, sebagian besar koleksi mineralnya menjadi milik Universitas Pertanian di Wina, yang sekarang dikenal sebagai Universitas Sumber Daya Alam dan Ilmu Hayati Wina. Berbeda dengan ayahnya yang sangat konservatif, Rudolf menganut pandangan liberal yang lebih mirip dengan pandangan ibunya. Meski begitu, hubungannya dengan sang ibu terkadang tegang. Putra mahkota Rudolf bukanlah pangeran super tampan dan rupawan. Dirinya bisa dikatakan hanya memiliki penampilan rata-rata, dengan rambut coklat dan janggut lebat. Namun, tentu dengan posisinya sebagai putra mahkota, banyak gadis muda yang rela antri agar bisa dekat dengannya. Mereka yang mengenal Pangeran Rudolf saat dewasa memperhatikan sikapnya yang angkuh, bahkan terhadap wanita tercantik sekalipun. Dia umumnya hanya melihat mereka sebagai istri, ibu, atau simpanan. Ketika putra mahkota menginjak usia awal 20-an,
orang tuanya mulai mencari pengantin yang cocok untuk dinikahinya. Sayangnya bagi Rudolf, cocok bukan berarti kompatibel secara emosional, melainkan menguntungkan secara politik. Jadi, ketika mereka mengunjungi putri Stefani dari Belgia yang tidak hanya dikenal karena dia kaya, namun juga memiliki koneksi yang baik. Di Wina, pada 10 Mei 1881, Rudolf menikahi putri Stefani dari Belgia, putri Raja Leopold II dari Belgia di gereja Augustinian di Wina. Meskipun pernikahan mereka pada awalnya bahagia, ketika anak tunggal mereka Archduchess Elizabeth Mary lahir pada tanggal 2 September 1883, pasangan tersebut menyambutnya dengan sukacita. Hampir segera setelah Elizabeth Mary lahir, banyak hal mulai terpecahkan bagi pasangan kerajaan itu. Rudolf menjadi semakin tidak stabil karena dia banyak mabuk dan banyak berselingkuh. Sementara Stefani senang dengan formalitas kerajaan dan tetap dekat dengan rumah. Parahnya lagi, Rudolf sama sekali tidak betah untuk tinggal di rumah bersama keluarga kecilnya dan lebih sering menghabiskan malam-malamnya mengunjungi rumah-rumah bordil kelas atas. Namun, perilaku ini bukanlah hal baru karena Rudolf memiliki sejarah panjang melakukan pergaulan bebas sebelum menikah. Salah satu gundik Rudolf yang paling sering ia kunjungi adalah Mizzi Kaspar, yang sedikit montok dan cantik, merupakan seorang aktris berambut gelap dan berwajah cerdas. Putra mahkota menghujani Kaspar dengan hadiah, termasuk hadiah senilai $60.000 agar Mizzi tetap nyaman seperti biasanya. Banyak yang percaya bahwa Kaspar adalah cinta dalam hidupnya. Pada tahun 1886, Rudolf jatuh sakit parah dan pasangan tersebut diarahkan ke Pulau Lak Roma, sekarang Kroasia, untuk perawatannya. Dalam perjalanan, Stefani, sang calon permaisuri, juga jatuh sakit parah dan menggambarkan menderita rasa sakit yang luar biasa. Diagnosis peritonitis pasangan ini dirahasiakan atas perintah kaisar. Setelah perawatan intensif, Stefani dapat pulih dari penyakitnya, tetapi ia tidak dapat memiliki anak karena penyakit tersebut telah menghancurkan saluran tubuhnya. Gejalanya dan hasil yang dialami Stefani menunjukkan bahwa Rudolf kemungkinan besar telah menularkannya dengan gonorrhea atau sifilis atau lebih dikenal dengan penyakit kelamin. Rudolf sendiri tidak membaik setelah menjalani pengobatan dan penyakitnya semakin parah. Kemungkinan besar dia tertular sifilis selain gonorrhea. Untuk mengatasi dampak penyakitnya, Rudolf mulai mengkonsumsi morfin dalam dosis besar. Pada tahun 1889, sudah menjadi rahasia umum di pengadilan bahwa Stefani tidak akan memiliki anak lagi karena peristiwa tahun 1886 dan kesehatan Rudolf juga memburuk. Setelah Kaspar yang banyak orang menilai adalah cinta sejati sang putra mahkota, kini muncul gundik baru yang umurnya sangat belia, Baroness Mary Vetsera, yang saat itu baru berumur 17 tahun, sedangkan saat itu Rudolf telah berusia 30 tahun. Meskipun Rudolf satu dekade lebih tua dari Vetsera yang masih remaja, dia mendapatkan sesuatu dari hubungan tersebut. Ibu Vetsera sangat mengontrol dan ingin putrinya menikah dengan pria kaya. Banyak yang menyatakan bahwa Mary mengarahkan perhatiannya pada putra mahkota dengan naif percaya bahwa dia dapat menghancurkan pernikahannya dan menjadi permaisuri suatu hari nanti. Pada awal tahun 1889, Rudolf mulai menderita depresi terburuknya. Lagi pula, dengan menularnya penyakit gonorrhea atau sifilis kepada istrinya yang kini mandul, dia telah mencegah istrinya melahirkan ahli waris yang lebih berharga. Sekali lagi, berada di ambang kewarasan, Rudolf membuat keputusan putus asa yang berujung pada salah satu tindakan yang paling terkenal abad itu. Pada akhir Januari 1889, Rudolf dan gundiknya Mary pergi ke pondok berburu Mayerling untuk hari penembakan pada tanggal 30. Namun, ketika pelayan Rudolf membangunkannya hari itu, dia mendapati pintu terkunci dan ruang dalam sunyi senyap. Mengetahui ada yang tidak beres,
Pria itu harus mendobrak pintu untuk membukanya. Apa yang dilihatnya membuat darahnya menjadi dingin. Di dalam kamar, Rudolf ditemukan di tempat tidur, terpuruk dan tidak responsif. Di sebelahnya ada tubuh dingin nyonya remajanya, Mary. Mereka berdua sudah mati dan menurut pengamatan sudah lama meninggal. Pada akhirnya insiden ini nantinya akan dikenal dengan insiden Mayerling. Reaksi terhadap akhir tragis Rudolf sangat cepat, brutal dan penuh dengan informasi yang salah. Menghadapi skandal ini, pemerintah berupaya keras menyembunyikan kebenaran. Mereka mengklaim Rudolf meninggal karena aneurisme jantung. Tidak mau mengakui bahwa Rudolf sedang bersama kekasihnya yang masih remaja pada saat kematiannya yang terkenal itu. Kaisar dan permaisuri malah membawa jenazah Vetsera menjauh dari penginapan Mayerling di tengah malam. Mereka kemudian menguburkannya bahkan tanpa melakukan otopsi dan menolak mengizinkan ibunya menghadiri pemakamannya. Kaisar Franz Joseph dan Permaisuri Elizabeth sangat ingin putra mereka dimakamkan di ruang bawah tanah kekaisaran. Namun, gereja menolak karena cara kematiannya yang berdosa. Sebaliknya, pasangan kerajaan berhasil menguburkannya di gereja Kapusin dengan dispensasi khusus untuk ketidakseimbangan mental. Setelah mengetahui tindakan putus asa Rudolf, Permaisuri Elizabeth hanya mengenakan pakaian hitam selama sisa hidupnya. Dia hidup dalam duka permanen atas putranya. Penjelasan pemerintah Austria mengenai masalah jantung yang dialami Rudolf tidak bertahan lama. Para wartawan tidak hanya menemukan keberadaan simpanan Rudolf, para dokter juga menemukan petunjuk yang jauh lebih memberatkan. Ada peluru di tubuh putra mahkota. Sekarang, orang-orang mulai mengatakan Rudolf menembak gundiknya yang ketakutan sebelum bunuh diri. Ini mirip dengan kisah sebenarnya, tetapi ada satu detail yang hilang. Pada tahun 1959, seorang dokter muda akhirnya memeriksa jenazah Mary Vetsera untuk mencoba mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Ketika dia melakukannya, dia tidak menemukan luka keluar di tubuhnya. Faktanya, hanya ada satu peluru di pondok berburu Mayerling hari itu, yaitu di Rudolf. Singkatnya, putra mahkota tidak mungkin menembak gundiknya. Tetapi, lalu apa yang terjadi? Kita harus menunggu hingga tahun 2015 untuk mengungkapkan kebenaran tragis secara keseluruhan. Lebih dari 100 tahun setelah hari yang menentukan itu, para peneliti menemukan surat-surat yang telah lama hilang dari Mary Vetsera kepada keluarganya. Mereka telah dikubur jauh di dalam brankas sejak tahun 1926. Surat-surat ini dengan jelas mengungkapkan bahwa Rudolf dan Mary saling jatuh cinta sampai akhir, dan isi lainnya memilukan. Mary dan pangerannya begitu saling mencintai hingga mereka ingin mati demi satu sama lain. Tidak ada yang menyerang satu sama lain. Mereka melakukannya bersama-sama. Ibu tersayang, tulis Vetsera dalam salah satu suratnya tepat sebelum suratnya berakhir. Mohon maafkan saya atas apa yang telah saya lakukan. Saya tidak bisa menolak cinta. Saya lebih bahagia dalam kematian daripada hidup. Dalam perjanjian gelap ini, Mary rela meminum racun, sementara Rudolf menembak dirinya sendiri. Namun, juga banyak laporan menunjukkan bahwa Rudolf sangat tertekan sebelum insiden Mayerling. Dia mencari siapapun untuk membuat perjanjian supaya dia tidak mati sendirian. Faktanya, sebagian besar sejarawan percaya bahwa dia meminta cinta dalam hidupnya, yakni Mizzi Kaspar, untuk turun bersamanya terlebih dahulu. Ketika dia menolak karena mengira itu hanya lelucon, Rudolf menoleh ke Mary yang ternyata adalah rencana cadangan bagi Rudolf. Namun tragisnya, seorang Vetsera remaja begitu mencintai sang putra mahkota. Nasib kelam putra mahkota Rudolf memiliki konsekuensi tidak hanya bagi keluarganya, namun juga berdampak pada sejarah dunia. Dengan kepergian Rudolf, kerajaan Austria harus berjuang keras untuk menemukan ahli waris laki-laki yang diperlukan untuk suksesi kerajaan. Hasilnya, mahkota tersebut diberikan kepada saudara laki-laki Franz Joseph dan kemudian kepada putra sulungnya Archduke Franz Ferdinand. Tentu kalian tidak asing dengan namanya. Yep, benar sekali. Rudolf membuka jalan bagi orang yang akan membunuh Franz Ferdinand, di mana dia adalah pencetus Perang Dunia I. Dalam hal ini, akhir dari Rudolf bukan hanya sebuah tragedi pribadi dari seorang pria yang jatuh cinta, tetapi akhir dari dunia
dan gerbang menuju Perang Dunia Pertama. Baiklah, itu adalah cerita singkat dari putra mahkota Rudolf yang akhir hidupnya sangat mempengaruhi tatanan dunia. Semoga cerita kami selalu dapat memberi hiburan yang syarat akan informatif. Dan tentunya kami selalu menunggu saran dan komentar dari para penikmat Tim Story Dunia. Dan seperti biasa, nantikan cerita menarik lainnya di channel Tim Story Dunia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.